Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara CEO Talks, sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pahlawan bangsa yang telah membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan pemerataan. Ikuti perbincangan saya dengan Ivan Kamajaya, CEO PT Kamajaya Logistik. Ivan Kamajaya meniti karir sebagai auditor dan konsultan pajak di beberapa perusahaan terkemuka sebelum akhirnya kembali ke Kamajaya Group dan memegang tampuk kepemimpinan sebagai CEO PT Kamajaya Logistics. Lulusan University of Wollongong, Australia ini melanjutkan kepemimpinan ayahnya, Hura Kamajaya, membawahi lebih dari 2.500 karyawan dan menangani jaringan layanan logistik yang terintegrasi secara nasional dan internasional. Dalam rangka mengembangkan usahanya, Kamajaya Logistik membangun area pergudangan modern sekaligus ramah lingkungan bernama Keylog Park. Berlokasi di Cibitung sebelah timur Jakarta, Keylog Park melengkapi gudang Kamajaya lainnya yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Ini yang diresmikan oleh Menteri Perdagangan pekan lalu, Pak, ya? Betul Pak Primus, jadi kita berada di Cibitung Pak. Iya. Ini adalah Keylog Park, yaitu Keylog Park. Keylog Park. K itu Kamajaya. Kamajaya, Pak. Logistik Park. Betul, Nah. Kamajaya Logistik Park. Nah, ini adalah kompleks logistik terintegrasi yang modern yang pertama Pak. Di Indonesia. Nah, Di Indonesia. terintegrasi maksudnya apa, Pak? Terintegrasi itu. Baik, jadi terintegrasi itu karena di sini kami memberikan layanan end-to-end service Pak. End-to-end Iya. service. N Iya. yang satu apa, N yang kedua? Iya, jadi mulai dari international forwarding, Ya. domestic forwarding, kemudian customs clearance, Ya. modern warehousing, transport, distribution, toll manufacturing, serta value add services Pak. Jadi semua dalam Semua satu ditangani. atap. Iya, Jadi ada gudangnya, iya, bagaimana untuk menaruh barang, bagaimana handlingnya, betul. bagaimana menangani di pelabuhan ya, Iya, customs Customs clearance ya, iya. sebagai dan transportasi. Transportasi, ya, Itu disebut terintegrasi. terintegrasi. Dan logistik ini, gudang ini terbesar di Indonesia ya. Itu Betul, berapa Pak. luasnya? Jadi total area kami ini ada 18 hektar Pak. Tahap pertama yang sudah kami selesaikan ini adalah sekitar 32.000 meter persegi Pak. 32.000 meter persegi, Iya, 3,2 hektar. 3,2 hektar Pak, betul. Dari total rencana akan menjadi berapa meter persegi? Iya. Jadi rencana kami akan bangun dalam 3 tahap Pak. 3 tahap. Nah tahap kedua itu ada 2 bangunan, kemudian juga tahap 3 ada 2 building yang bisa rencananya akan kami bangun. Salah satunya juga untuk menjadi fasilitas cold chain. Ya. Nah, kalau 3 tahap ini selesai dibangun, Pak, kira-kira total area yang akan selesai itu sekitar 100.000 meter persegi, Pak. 100.000 meter persegi. Iya. Wah, itu luar biasa itu. Berapa ke lapangan bola ya? Lapang ke lapangan bola. Nah, itu tahun berapa? Berapa tahun dari sekarang? Ya, rencana kita selesai dalam 3-4 tahun ke depan, Pak. 3-4 tahun. Iya. 2015, 2019 ya? Ya, rencananya, Pak, begitu. Selesai. Oke, mengapa lokasi ini dipilih? Nah. Tentu pertimbangan strategis ya. Betul. Jadi gini, Pak, kalau kita bicara biaya logistik, Pak, Iya. itu ada transportation dan storage. Ya, Maka transportation ini sebetulnya sangat besar, Pak. betul. Nah, oleh sebab itu penentuan lokasi ini akan sangat membantu bisa menurunkan biaya transportation. Ya. Nah, lokasi ini kami pilih karena kami melihat lokasi ini adalah yang paling strategis karena kita berada di antara pusat kota Jakarta, yaitu sekitar 27 km, dan pabrik-pabrik di industrial estate sepanjang Tol Cikampek, Pak. Sekitar logistik ini. Sekitar ya, dan ke pelabuhan, Pak. Ke pelabuhan dekat. Berapa Pelabuhan. kilo ke pelabuhan? Nah, untuk saat ini sih sekitar kalau makan waktu bisa sekitar 2 jam Pak ya ke sana. Tapi kita ada Jor 2 yang akan segera dibangun, yang mana aksesnya akan langsung ke Priok.
Dan itu exitnya sekitar 600 meter dari lokasi kami. Pak. Lokasi. Iya. Mudah-mudahan dengan JOR 2 ya. Ya, dengan JOR 2 tentunya akan, karena itu direct Pak ya. Ya. Dari Itu diperkirakan bisa lebih cepat. ya. Oke. Kawasan industri itu ada berapa jumlah kawasan industri di ini kan Cikarang ya? Cikampek. Cibitung ya. Ya. Ada Cibitung, ada Cikarang, Sekarang ada Jababeka, Bekasi, Karawang, ya. itu ada berapa kawasan industri? Oh, memang kalau kawasan industri di sekitar sini Iya. Pak, itu memang ada lebih dari 10 Pak ya. Lebih dari 10. Ya. Dan sekarang sudah full. Kebanyakan Terisi sih sudah penuh Terisi Pak. semua, Jadi pengembangan memang lebih ke arah Karawang ke sana Pak. Nah, lokasi kami adalah salah satu yang terdekat dengan pusat Jakarta. Dan untuk area ini rata-rata sudah penuh Pak. Jadi kalau kita cari lahan di atas 10 hektar itu akan sulit sekali Pak. Di sini sudah susah cari lahan. Di daerah sekitar sini Pak udah Di daerah sudah ini. susah. Oke. Nah, rencananya nanti akan dibangun di mana saja nih? Untuk di kawasan sini atau cukup di sini kalau untuk di kawasan ya. kawasan itu Cikarang. Cikarang ya. Kalau kami Cukup Pak, di sini ya? ya kita melihat kita membangun Kelok Park Cibitung ini untuk mengambil area Jawa Barat Pak, Ya. ya Jakarta dan sekitarnya. Ya. Karena kami juga ada Kelok Park Surabaya dan Medan. Ya. Ya. Nah, bagaimana pengembangan Kelok Park di Indonesia ya? Tidak hanya di Jabodetabek, Ya. tapi juga di provinsi lain, di pulau lain. Tapi penjelasannya nanti setelah yang berikut ini. Pemirsa, kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara CEO Talks. Pak Ivan, ini Kamajaya Logistik ini ada berapa lokasi di Indonesia? Ya, saat ini kami mengoperasikan 3 Kelok Park Pak. Jadi Yang terbesar ini, ya di satu di Cibitung, kemudian kita juga ada di Surabaya dan juga di Medan. Surabaya, Medan. Betul Pak. Nah, kalau kita bicara Indonesia, maka ada berapa pulau lagi yang harus ada? Ada logistik park sebesar ini. Jadi gini Pak, memang kedepannya ini kita akan terus menganalisa dan mempelajari area-area mana yang sekiranya kita lihat perlu kita bangun Kelok Park Pak. Karena kita membangun ini dengan tujuan agar pertama tadi adalah lokasi, karena akan menurunkan biaya transportasi. Kemudian juga apabila bisa optimalisasi maupun produktivitas itu tercapai, maka di situ kita akan membangun Kelok Park, the next Kelok Park. Ya. Nah, ini bagaimana membangun perusahaan dari sekitar 47 tahun lalu ya, Betul, Pak. sampai besar seperti ini. Di mana tingkat kesulitannya dalam membuat logistik terpadu ini? Ya. Jadi Kamajaya ini memang dibangun oleh ayah saya Pak ya, Bapak Hura Kamajaya sebagai the founder. Ya. Jadi 47 tahun yang lalu beliau pemikirannya sebetulnya cukup simpel Pak, bahwa Indonesia ini terdiri dari pada saat itu Pak ya lebih dari 10.000 pulau. Hari ini kita identify 17.000 lebih Pak. Nah, bahwa kebutuhan untuk pengiriman barang itu akan selalu ada. Jadi dari pemikiran simpel itulah beliau memulai sebagai perusahaan ekspedisi Pak waktu itu, antar pulau. Iya. Jadi mulai dari beliau membawa sendiri barang itu, kemudian sampai hari ini kita dapat mengcover lebih dari 350 tujuan. Kemudian 350 tujuan. iya, destination point Dalam dan di luar negeri? seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Iya. Indonesia ya. Ya. Nah, kemudian sekitar tahun 86 beliau dipercaya untuk memanage warehouse daripada salah satu klien kita. Jadi we believe kita adalah 3PL yang pertama di Indonesia pada saat itu yang mengoperasikan warehouse klien kita di Manado Pak sebagai pilot project. Nah, kemudian karena keberhasilan beliau dipercaya untuk memanage warehouse yang lainnya, kemudian ke Banjarmasin, ke Surabaya, dan sampai hari ini
kita beroperasi di 17 kota besar, Pak. 17 kota besar. Iya. Dari sana kemudian kita masuk kepada international freight forwarding. Kemudian kita dipercaya lagi untuk mengerjakan pekerjaan value add services dan juga toll manufacturing dari klien kita. Ya, jadi memang membutuhkan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, Pak, untuk sampai pada hari ini. We believe kita adalah perusahaan nasional logistik yang integrated yang terbesar di Indonesia, Pak. Dan strength dari perusahaan ini apa? Ya, jadi yang pertama, Pak, Kamajaya adalah the pioneer in logistik industry in Indonesia, Pak. Jadi kita sudah melakukan kegiatan logistik ini hampir 5 dekade. Ya. Ya, nah, our founding father, Bapak Hura Kamajaya, tahun lalu memperoleh Lifetime Achievement Award Dari EY? dari Asosiasi Logistik Indonesia. Oh, Indonesia, oke. Ya, jadi hanya diberikan kepada 3 individu, Pak, yang 3 individu. ya sehingga diakui kontribusi mereka bagi logistik di Indonesia. Nah, kemudian kedua, Kamajaya juga adalah perusahaan logistik nasional yang terintegrasi yang terbesar. Kami beroperasi di 17 kota besar, juga mengelola lebih dari 20 distribution center di seluruh Indonesia. Nah, serta kami bekerja sama dengan lebih dari 50 pelabuhan, Pak, di seluruh Indonesia. 50 pelabuhan. Ya. Kemudian kita juga adalah perusahaan logistik dengan jaringan distribusi terluas, Pak. Ya, mencapai lebih dari 300 destination point, dan kami mendapatkan MURI, Pak, waktu itu. Mendapatkan MURI sebagai perusahaan nasional dengan jaringan distribusi terluas di Indonesia. Ada juga dapat award The Outstanding Corporate Innovator Award 2015 dari Productive Development Management Association dari Chicago. Betul. Itu di bidang apa itu sebetulnya? Jadi OCI Award ini, Pak, sebetulnya di Amerika sudah berjalan lebih dari 25 tahun. Dan pemenangnya itu perusahaan-perusahaan yang cukup bagus, Pak, antara lain Apple, BMW. Nah, di Indonesia ini adalah yang pertama kali, Pak, diadakan di bawah Indonesia. Nah, dan kita keluar sebagai pemenangnya, Pak, Platinum Award. Ini kompetisi di antara perusahaan-perusahaan Indonesia. Betul, Kompetisi Indonesia. Dan Kamajaya number 1. Ya, kita keluar sebagai pemenangnya karena inovasi kita, yaitu Kellogg Park ini, Pak, yang kami usung karena mereka menilai bahwa Kellogg Park ini termasuk adalah suatu transformasi bisnis dalam sektor logistik di Indonesia, Pak. Betul. Nah, bagaimana peta persaingan dan kemudian opportunity dan apa barangkali yang perlu disupport pemerintah nanti akan dijelaskan setelah jeda berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Pemirsa, salah satu kelemahan perekonomian Indonesia adalah mahalnya biaya infrastruktur yang menurut data disebutkan sekitar 26% dari PDB. Nah, Pak Ivan, itu mahalnya biaya infrastruktur terkait dengan apa saja? Kontribusi dari infrastruktur transportasi yang buruk, kemudian logistik kita yang belum memadai, itu bagaimana penjelasannya? Jadi, Pak, kita biaya logistik ini kan di Indonesia memang salah satu yang tertinggi, Pak, ya. Jadi kita kalau bicara biaya logistik, Pak, kita bisa membagi dalam transportation and storage. Ya. Di mana transportation ini adalah komponen yang sangat signifikan, Pak, yaitu mencapai 85% dari total biaya logistik. Nah, sisanya ini 15% terbagi atas storage serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan logistik. Nah, dari transportasi sendiri, road transport, Pak, itu mencapai 50%. Jadi sebagian besar memang masih di transportasi darat. Ya. Baru sisanya terbagi atas
udara, laut, rel. Idealnya digeser ke laut dengan konsep tol lautnya Ya. presiden kita. Ya, kita sebagai negara maritim Pak ya, kita melihat memang ke depan kalau saya lihat memang perlu ada pergeseran Pak ya. Paradigma. Mungkin yang menjadi utama itu adalah si transport, Ya. kemudian railway, road transport gitu. Karena ini pun yang menyebabkan traffic. Ya. Traffic ini salah satu juga penyumbang biaya logistik yang menjadi mahal. Ya. Sehingga apabila ini bisa dialihkan sebagian ke laut, ya misalnya melalui short sea shipping, ya, yaitu pelayaran untuk jangka pendek, kemudian juga ke railway, nah maka akan bisa mengurangi beban dan kedepannya juga jalanan ini traffic bisa lebih lancar dan tidak perlu jalur panturanya kan setiap tahun selalu Waduh. rusak Pak ya itu. Proyek abadi katanya. Proyek abadi. Proyek abadi. Nah, Pak Ivan, dari sisi perusahaan sendiri, PT Kamajaya Logistik ini, apa kira-kira yang masih perlu untuk dibenahi ke depan agar bisa berkompetisi nasional, regional? Ya. Jadi dari perusahaan kami Pak, Kamajaya Logistik, itu kami selalu menekankan kepada operation yang optimal. Ya. Ya, jadi kami ke depan ini akan menekankan kepada solution. Ya. Gitu. Di sini kami sedang melakukan perubahan mindset bahwa kami ini lebih dari sekedar service provider, Ya. tetapi kami adalah solution provider. Solution provider. Ya. Nah, disinilah kami sebagai perusahaan nasional ini dan partner daripada klien kami ingin bisa berkontribusi serta memberikan nilai tambah dengan memberikan logistik solution kepada mereka Pak, sehingga biaya logistik mereka bisa lebih kompetitif. Nah, kedua adalah melalui pengembangan SDM Pak, karena Indonesia ini logistik ekspor masih sangat kurang Pak. Betul. Ya, jadi kami berkomitmen Pak di Kamajaya Logistik ini agar kami bisa mengembangkan dan membina para talent-talent ini Pak, agar kedepannya ini bisa menjadi logistik expert kedepannya. Jadi kami sedang menggodok, mematangkan apa yang kita sebut Kamajaya Academy Pak. Di situ kami akan melakukan Kamajaya Academy. pelatihan-pelatihan, ya, case study maupun juga teori. Kemudian dalam persaingan di regional untuk masyarakat ekonomi ASEAN, no worry. Nah, kami sudah melihat ini sebetulnya 4-5 tahun lalu Pak. Ya. Ya, kami sudah mengantisipasi dengan melakukan apa yang kita sebut transformation program Pak. Ya. Ya, itu program 5 tahunan Ya. Pak yang kami buat untuk salah satunya menghadapi MEA. Ya. Ya, MEA ini kami lihat sebetulnya sebagai peluang Pak. Ya. Ya, karena kita adalah a local company dan sebagai local company Kamajaya we have the local knowledge Betul. karena Indonesia sangat unik Pak dibandingkan negara-negara lain. Kemudian kita juga we have the first mover advantage Pak sebagai perusahaan logistik yang sudah hampir 5 dekade Pak. Jadi kami Jadi sudah sangat mengerti mengerti lokal. lokalnya Ya. Pak. Betul. Bukannya lokal knowledge, tapi lokal wisdom. Local wisdom Pak. Pemirsa, bagaimana Kamajaya Logistik pada masa akan datang? Kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Doremulu dalam acara Sia Talks bersama Ivan Kamajaya. Pak Ivan, bagaimana resep nilai yang ditanamkan sang ayah dalam membangun perusahaan ini sehingga dalam tempo 5 dekade ya bertumbuh, bertahan, meraih lifetime achievement yang begini ini dan sudah menjadi perusahaan logistik terintegrasi dan terdepan di Indonesia saat ini. Ya, jadi memang ayah saya Ya. sebagai founder Pak dari dulu itu sudah menanamkan nilai-nilai culture daripada perusahaan Ya. yang kemudian kita sekarang menyebutnya sebagai core value Pak. Core values ya. Core value dari Kamajaya. Pertama adalah integrity.
Integrity number one, ya. Walk the talk di situ. Ya. Kemudian dedication. 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 Ya, beliau itu kalau bekerja tidak mengenal waktu Pak. Ya. Dengan semangatnya dan daya juangnya yang tinggi. Ya. Kemudian teamwork. Teamwork, Ya, ya. beliau selalu berpesan Pak, ya, tidak pernah kita melupakan sesama tim kita. Ya. Tidak mungkin kita bisa bekerja sendirian. Kemudian continuous improvement. Continuous improvement. Continuous Terus improvement. menerus. Terus menerus Pak. Beliau Ya. di usia yang sekarang pun itu masih selalu mendengarkan dan masih selalu belajar dan Ya. masih melihat apabila ada sesuatu yang lebih baik itu pasti akan beliau Ya. terima Pak. Ya, kemudian quality gitu. Jadi quality buat beliau juga sesuatu yang tidak untuk dinegosiasikan Pak. Apalagi ini services, ya. Iya, kualitas selalu menjadi utama bagi beliau. Ya. Ya. Sometimes at whatever cost, Pak. Betul. Sometimes, Ya. gitu. Jadi itu adalah core value yang beliau turunkan dan kita bina, kita tanamkan, Pak, kepada seluruh karyawan dari Kamajaya Logistik. Ya. Nah, Pak Ivan sendiri setelah tamat sekolah bekerja dulu di perusahaan lain atau langsung di sini? Saya dulu setelah lulus kuliah, Pak, Ya. memang saya pernah bekerja sebagai profesional, Pak, selama 7 tahun. Di perusahaan lain. Di perusahaan lain. Jadi memang background saya ini dulu saya ini sebagai auditor, Oh, auditor. pernah sebagai tax consultant dan corporate finance Pak. Jadi background saya Orang memang di keuangan, sana. ya. Ya, dan apa yang saya belajar di sana itu memang sesuatu yang tak ternilai Pak. Selain profesionalisme Pak, pengalaman itu sesuatu yang memang saya banyak sekali belajar dari perusahaan Betul. terdahulu Pak. Nah, bagaimana nilai yang dipelajari di sekolah formal, di tempat kerja sebagai auditor, dan nilai dari tanam ayah? Bagaimana pertemuannya? Ya, jadi memang kalau itu saya rangkum menjadi mungkin apa yang sekarang menjadi gaya kepemimpinan saya Pak barangkali ya. Jadi dari ayah saya Pak, itu yang saya pelajari itu bahwa sebagai pemimpin Pak, itu kita harus selalu sportif, Sportif, ya. objektif, ya, Pak, bijaksana dan tegas dalam mengambil keputusan. Gitu. Itulah apa yang saya pelajari dari beliau Pak sebagai mungkin bisa dibilang role model Pak. Role saya. model, ya. Ya. Kemudian juga apa yang saya sebut sebagai situational leadership Pak. Jadi you have to rub people the right way Pak. Ya. Artinya saya harus tahu kapan saya istilahnya directing, kapan supervising, kapan kita coaching, dan kapan yang terakhir adalah delegating Pak. Kapan kita harus mendelegasikan tugas agar optimal Pak Ya. kita. Apa yang paling susah dalam membangun perusahaan ini sebagai CEO dan juga sebagai founders, ya, apalagi membawa nama sang ayah sebagai generasi pelanjut? Ya. Yang paling susah mengembangkan perusahaan? Yang pertama kalau saya lihat adalah bagaimana kita menentukan visi ke depan Pak. Ya. Karena saya lihat visi adalah salah satu tugas daripada CEO Pak untuk menentukan ya ke depan ini mau dibawa kemana arahnya. Ya. Dari visi tersebut kita harus mendapatkan buy-in Pak, karena kita modelnya tidak diktatorship Pak ya, tetapi saya lebih prefer apabila baik dalam hal ini BOD atau shareholder dan juga manajemen tim saya itu mendukung visi ke depan. Jadi itu salah satu tantangannya Pak. Ya. Kalau nanti ganti kepemimpinan diturunkan kepada pengganti, entah profesional, entah putra atau adik, kepingin Pak Ivan sudah membawa Kamajaya Logistik ini di level mana? Ya, jadi memang ke depan ini Pak, jadi bagus nih Pak. Jadi pertama Pak, sebagai it is a family business, Ya. tetapi komitmen daripada keluarga kami bahwa kita bekerja sebagai profesional, bahwa saya tidak ingin juga selamanya menjadi CEO Pak, Ya. tidak harus. Betul. Ya, saya lebih ingin bahwa siapa yang lebih capable dari saya tentunya Ya. untuk bisa membawa perusahaan Ya. ini lebih besar. Karena semuanya kita melihat adalah bagaimana juga agar company yang mana kita juga memiliki karyawan kita ini dapat maju dan berkembang Pak. Betul. Jadi ke depan kita ingin membawa perusahaan ini menjadi
global player Global player, dan selalu ingin menjadi yang terbaik, Pak. Ya. Terbaik. Nah, akan go public rencananya one day? Ini Itu perusahaan ada sudah dalam wacana, Pak. Ya. Wacana, Karena ya. kita bicara go public, kita melihat kebutuhan saat itu, Pak. Ya. Ya. Kebutuhan funding, kebutuhan pengembangan, serta timing, Pak. timing ya. Ya. Tapi itu sudah ada dalam agenda. Ada ya? dalam wacana, one day. Pak. One day. Nah, tapi yang pasti bahwa PT Kamajaya Logistik ini berkomitmen berusaha untuk menjadi nomor 1 dalam memberikan jasa pelayanan logistik ya terpadu. Betul, Pak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ivan Kamajaya, CEO PT Kamajaya Logistik. Saat ini, PT Kamajaya Logistik sudah menjadi pionir di bidang jasa pelayanan logistik terpadu. Dan ke depan, Kamajaya Logistik akan terus berusaha menjadi terdepan sebagai penyedia jasa logistik terintegrasi terpadu di Indonesia dan menjadi pemain global. Kita jumpa lagi dalam CEO Talks berikutnya.